Kami ucapkan terima kasih bagi Anda kemarin yang turun ke jalan, yang bersuara di berbagai kanal, yang ingin sebuah keadilan, tidak ingin lagi namanya kesenjangan antara elit politik dan juga rakyat. Jangan sampai ada ucapan, tindakan, perkataan yang melukai hati rakyat. Aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 kita berharap bukan hanya sebatas narasi tapi ada transformasi. Ada empati yang ditunjukkan oleh pemerintah. Tapi tadi kami mendapat informasi bahwa aksi tersebut tidak sekedar berlangsung damai, kondusif. Ada saja pihak-pihak dalam tanda kutip penyusup, provokator, melakukan tindakan anarkistis hingga jumlah korban jiwa. Komnas HAM menyebut ada 10 orang meninggal dunia. 3.000-an lebih orang ditangkap karena terindikasi diduga kuat melakukan pengerusakan. Ada 38 yang telah menjadi tersangka. Malam hari ini kami ingin semuanya menjalin persatuan. Kita tidak ingin lagi adanya chaos yang luar biasa yang dipertontonkan. Kami juga turut berduka atas 10 orang. Ada ASN, ada mereka yang bahkan tidak bersalah menjadi korban jiwa dalam aksi unjuk rasa. Kami mengundang berbagai elemen masyarakat, bahkan mahasiswa kami hadirkan di Catatan Demokrasi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Kami hadirkan ini ada BEM seluruh Indonesia, BMSI. Boleh suaranya. Kemarin teman-teman turun tanggal 21, kemudian tanggal 29 Agustus 2025. Kami ingin konfirmasi karena di hari terakhir aksi kabarnya kalian tidak turun karena ada indikasi ya teman-teman, nanti dijawab. Ada indikasi pihak yang ingin menunggangi masa dari mahasiswa. Nanti tolong dijawab di Catatan Demokrasi. Kita juga menghadirkan teman-teman dari BSI. Terima kasih banyak BSI. Dan juga para narasumber langsung saja saya perkenalkan satu persatu dari sisi paling kanan terlebih dahulu. Wakil KSP Bang Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kita masih suasana berduka karena dikejutkan oleh aksi yang terjadi di tanah air. Politikus Partai Gerindra Bang Hendar Sam. Malam Bang Hendar Sam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat politik Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Ketua Komisi Dakwah Ukhuwah dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Holil Nafis. Ada juga budayawan Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mbah Tejo. Presiden Aspirasi Asosiasi dari Serikat Pekerja Bu Mira Sumirat. Malam Bu Mira Sumirat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ando. Dan juga dosen STH Indonesia Jentera Mbak Asfinawati. Selamat malam Mbak Asfinawati. Salam semua. 5 legislator bukan hanya minta maaf, mereka betul-betul menyesal atas perkataan yang dianggap melukai rakyat, tapi saat ini status mereka sudah dinonaktifkan dari parlemen. Kita simak bersama permintaan maaf dari para legislator. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan
luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI. Tapi nyatanya permintaan maaf betul-betul tidak meredam kami semua dibuat tercengang ketika rumah para legislator tersebut diserbu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengobrak-abrik, mereka mengambil, menjarah barang dari rumah. Sekali lagi, jika Anda ingin menyuarakan aspirasi, penjarahan betul-betul tidak dibenarkan. Itu sudah kriminalitas. Dan setelah kita semua, pihak yang menyuarakan keadilan, menuntut agar ada sebuah pembenahan di negeri ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memerintahkan pula DPR akan mencabut tunjangan rumah yang saat ini diterima oleh anggota dewan berkisar 50 juta rupiah. Bukan hanya tunjangan yang akan dihilangkan, tetapi juga moratorium. Kunjungan ke luar negeri tidak ada lagi. Kita simak bersama berikut ini. Langkah tegas yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Tapi yang membuat kami terkejut hari ini ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa sangat menyayangkan ketika gedung rumah dinas, bahkan gedung DPRD di Makassar dibakar, itu merupakan indikasi bahwa perusuh yang melakukan. Arahnya ke makar. Kita lihat bersama berikut ini. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Itu merupakan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi saya dengarkan terlebih dahulu fakta di lapangan dari Koordinator BEM seluruh Indonesia, Mas Ikram. Apakah betul ada indikasi pihak yang ingin menunggangi teman-teman mahasiswa? Mas Ikram, gunakan mic-nya boleh. Baik, kami ini turun ke jalan dengan melakukan konsolidasi. Dan kami turun dengan tertib menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat. Namun yang kami sedikit kebingungan ketika setelah di pukul 6 atau setelah terlambatnya itu pukul 7, itu ada pihak-pihak yang masuk dari arah yang berbeda menggantikan mahasiswa di situ. Nah mungkin di berbagai macam cuplikan video kita bisa melihat bahwasanya mereka yang tidak menggunakan alma mater, menggunakan topeng segala macam. Nah seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Teridentifikasi pihak-pihak itu tidak menggunakan alma mater, mereka berusaha untuk ikut membaur dengan kalian, teridentifikasi siapakah itu? Ya itu dia, ada orang-orang atau oknum-oknum yang ikut berbaur bersama massa aksi dari mahasiswa yang pada akhirnya memicu keributan, kekeosan dan lain sebagainya mungkin. Berarti Anda membenarkan indikasi penyusup ya, memang benar, ada di lapangan? Iya benar. Karena saya benar-benar di sini memastikan bahwasanya mahasiswa tidak sama sekali itu melakukan tindakan-tindakan vandalisme ataupun tindakan-tindakan anarkis. Vandalisme, perusakan fasilitas umum, sarana prasarana tidak Anda lakukan, tidak teman-teman lakukan dari BMSI sama sekali? Mungkin sebagai mahasiswa, wakil daripada suara rakyat, kami memang ada melakukan hal-hal sedemikian, namun tidak terhadap perusakan fasilitas-fasilitas umum. Mungkin hanya sedikit untuk menunjukkan kekesalan, menunjukkan amarah bahwasanya kami sudah lelah. Kami mahasiswa mewakili rakyat ini sudah lelah sekali. Ribuan kali kami turun ke jalan, tapi apa yang kami dapatkan mungkin seperti itu. Yang paling membuat lelah, yang paling membuat teman-teman BMSI betul-betul harus turun, kami harus menyuarakan, kami ingin adanya perubahan. Apa Mas Ikram? Ya, kami benar-benar ingin perubahan itu ada. Kami ingin pemerintah hadir. Kami ingin DPR turun tangan untuk dengan cepat mengatasi segala permasalahan yang ada. Hari ini kami menuntut secara tegas bahwa setiap ada massa aksi dari mahasiswa, baik itu masyarakat atau di luar oknum yang melakukan tindakan-tindakan anarkis itu untuk dijumpai, didengar. Kami butuh didengar. Dan setelah didengar lalu apa? Kami ingin mereka melakukan tindakan atau mengambil tindakan cepat.
menjelaskan kepada masyarakat setransparan mungkin bahwa ada upaya yang bisa dilakukan dengan cepat, ada upaya yang bisa atau ada langkah yang bisa diambil menengah atau jangka panjang. Dijelaskan secara transparan supaya mahasiswa dan masyarakat tahu bagaimana sih proses tindakan pengambilan keputusan oleh pemerintah tersebut. Baik, saya boleh ke Mbak Aspinawati. Masyarakat ingin transparansi, ingin perubahan yang cepat, tapi menurut Anda apakah sudah cukup untuk meredam, membuat seluruh peserta aksi ini paling tidak cooling down, Mbak? Setelah Prabowo menjelaskan, dapat laporan pula DPR akan mencabut tunjangan moratorium kunjungan ke luar negeri, itu sudah cukup, Mbak? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat aksi-aksi ini adalah penggelembungan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan tuntutannya banyak sekali. Dan saya mau lihat soal kerusuhan itu ada dua. Satu, ada seperti kata Pak Presiden, ada yang menyusup. Tapi kan kalau kita lihat di publik ada juga masa anak muda yang keluar, yang turun ke jalan, ikut mengambil. Misalnya salah satu yang menurut saya sangat harus kita potret adalah bumbu dapur pun diambil. Kalau ada bumbu dapur di sini ditaruh, apakah bapak-bapak ini berlima akan ambil meskipun gratis? Pasti tidak, karena tidak kekurangan apapun. Jadi kalau bumbu dapur saja diambil, itu kesusahannya udah seperti apa? Saya mau memaknai di situ ya. Nah kalau kemudian soal penyusup, saya pikir negara harus bertanggung jawab membuat tim pencari fakta yang independen, bukan hanya menuding, tapi kalau itu benar kita senang dong kalau ada tim pencari fakta, kita juga kepingin tahu. Nah kalau tuntutan-tuntutan sebetulnya jauh sekali, nyaris tidak pernah ada yang dikabulkan seperti kata Mas Ikram tadi dan teman-teman mahasiswa dan lain, teman-teman buruh, tidak pernah ada yang didengar. Misalnya perampasan rakyat, perampasan uang masyarakat melalui undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, perampasan kepastian kerja melalui Omnibus Law Cipta Kerja, tentang lingkungan melalui Omnibus Law Cipta Kerja, itu nggak pernah didengar gitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya melihat fenomena saat ini bukan hanya menghukum, tapi kemudian melihat kepada diri sendiri, kenapa itu bisa terjadi. Itulah sebetulnya yang diajarkan oleh ilmu dalam melihat kejahatan, yaitu kriminologi. Kalau ada kejahatan itu orang tidak hanya dihukum karena itu cuma kacamata hukum. Tapi kenapa ya sampai ada fenomena itu? Tapi kami berharap dari fenomena yang kemarin ketika ada aksi berhari-hari non-stop, semua pihak bukan hanya terpusat di Jakarta tapi di sejumlah wilayah itu akan didengar oleh eksekutif. Nah ini juga persoalannya kan. Publik akan gini, sebetulnya kan ada aksi reaksi. Ada orang ke pengadilan mendapatkan kecurangan. Ada orang ke polisi dipukul. Ada orang aksi dipukul. Dia kemudian bertanya, saya harus melakukan apa lagi nih? Saya melakukan aksi sampai jam 6 dan tidak ada undang-undang yang melarang itu, saya dipukul. Saya pernah juga tahun 2020, 2019 harus lari-lari karena baru jam 4. Emang ada aturan di Indonesia? Emang ada undang-undang bahwa demonstrasi hanya boleh sampai jam 4, hanya boleh sampai jam 6. Apakah di undang-undang dasar kita ada aturan itu? Kan tidak ada. Jadi saya merasa sebetulnya harusnya dilakukan pemerintah dan DPR itu melihat tuntutan yang lebih mendasar. Kemiskinan struktural, perampasan tanah rakyat, perampasan sumber daya masyarakat. Ketika ada anggota DPR diambil bumbu dapurnya kita ribut. Tapi ketika ada tanah masyarakat Indonesia jutaan, kita ada yang ribut. Pejabat publik tidak ada yang ribut. Ada yang dibunuh karena mempertahankan tanahnya. Itu di mana-mana di tempat, dari NTT sampai ke Kalimantan. Tidak ada yang ribut, hukum tidak bekerja. Jadi rakyat diajarkan ini sebetulnya sama pejabat publik, sama elit politik. Oke. Bang Kodari ingin komentar dulu boleh? Ke Bang Kodari dulu saya boleh Bang? Masyarakat ingin ketika tuntutan ini disuarakan ada tindak lanjut ya Bang Kodari. Tidak hanya sebatas lisan didengarkan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ya saya kira pasti pemerintah berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Misalnya kalau terkait dengan peristiwa beberapa hari ini, tadi kita menyaksikan di depan bagaimana Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai menyatakan bahwa ya tunjangan perumahan dicabut. Saya kira itu merupakan suatu reaksi yang sangat konkret. Kunjungan ke luar negeri juga dicabut. Sebelum itu di dalam kabinet Merah Putih Pak Prabowo pun juga sebetulnya bekerja untuk meringankan beban-beban dari masyarakat. Ketika Pak Prabowo mempraktekkan atau menerapkan kebijakan efisiensi, itu kan sebetulnya ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kemudian program-program yang ada itu langsung ke masyarakat. Dan ada banyak sekali program-program Pak Prabowo yang betul-betul ditujukan langsung kepada masyarakat.
baik itu terkait dengan MBG misalnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, yang faktanya adalah 20% itu masih stunting. Kemudian juga sekolah rakyat yang betul-betul konkret sekali, membuka akses kepada mereka-mereka yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah untuk bisa sekolah dengan sebaik-baiknya. Akses kepada perumahan, baik mendirikan rumah maupun perbaikan rumah. Bagaimana misalnya Menteri Perumahan Pak Marwara Sirait berusaha untuk mencari tambahan anggaran dari 220.000 rumah yang mau dibangun menjadi 350.000 rumah. Tapi sebelum masuk ke banyak Kemudian program itu dari KSP, Bang Kodari. Saya kira ini harus dijelaskan, Mas. Karena Tolong dikasih kesempatan dulu. Karena jadi kami begini yakin juga sekali misalnya ya, DPR gini, hanya pintu masuk ya, Bang Kodari ya. Kita bicara mengenai apa ya? Mengenai rakyat, kita harus bicara mengenai program-program yang sudah dilaksanakan. Program kita nyata itu hanya semua. bicara mengenai opini-opini saja begitu. Jadi tidak benar kalau pemerintah itu tidak mengabulkan keinginan masyarakat. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi misalnya kemarin 2-3 hari yang lalu saya datang ke Johar Baru bersama dengan Pak Menteri Perumahan untuk melihat hasil renovasi perumahan yang dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan masyarakat begitu. Jadi ada CSR dan itu adalah jawaban terhadap fenomena serakahnomik atau kesenjangan yang tadi disebut oleh Mbak Asfinawati. Bagaimana mengajak pengusaha untuk bisa berbagi dengan masyarakat. Saya pribadi melihat fenomena beberapa hari ini akar persoalannya adalah kesenjangan. Dan kalau ada masalah kesenjangan, maka orang pertama yang paling kencang bicara mengenai kesenjangan adalah Pak Prabowo. Saya berani mengatakan setidaknya semenjak era reformasi ini, presiden yang betul-betul concernnya luar biasa kepada kesenjangan adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo berusaha untuk mengatasi kesenjangan itu. Semua yang saya sebutkan tadi adalah upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut. Nah, tetapi memang mengatasi masalah kesenjangan ini tidak bisa instan. Ini perlu waktu yang cukup panjang ya, karena melibatkan struktur ekonomi, melibatkan jumlah masyarakat yang jumlahnya sangat besar, dan harus dikatakan bahwa pemerintahan ini baru berjalan 10 bulan. Tentu saja memang kesenjangan bukan satu-satunya persoalan, ada juga persoalan komunikasi, dan karena itu saya pribadi ya menghimbau setidaknya kepada diri saya sendiri agar betul-betul kita semua memperhatikan alam pikiran masyarakat. Saya yakin Mas Andro, saya ini kan new kids on the block ya. Saya ini baru di pemerintahan, selama ini saya di luar. Jadi setelah saya dari luar kemudian masuk ke dalam dan pada hari ini berada di tempat ini dan menyaksikan apa yang terjadi beberapa hari ini, saya mau mengatakan kepada teman-teman saya bahwa masyarakat itu punya suatu standar tertentu tentang pejabat publik. Standar tertentu? Standar tertentu, entah itu kabinet, entah itu DPR. Masyarakat itu ingin melihat bahwa pejabat publik itu hidup sederhana. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa pejabat publik itu dibiayai oleh negara, oleh keuangan negara, oleh pajak negara, oleh penghasilan negara. Bahwasanya kemudian individu tertentu ya datang dari latar belakang swasta misalnya atau pengusaha ya, atau misalnya kayak saya sendiri, saya selama ini di swasta, saya berusaha. Itu satu hal. Tapi begitu saya ke dalam, maka masyarakat melihat saya itu sebagai pejabat publik dan ada kriteria-kriteria tertentu yang masyarakat tuh kalau melihat saya, ini pejabat publik nih. Jadi apa yang dia pakai misalnya begitu. Itu adalah hasil dari apa yang dia jalankan sebagai pejabat publik sekarang ini. Tidak semua orang tahu dan memahami bahwa misalnya ke belakang itu beliau adalah atau seseorang itu adalah dari swasta misalnya. Nah, saya kira itu yang perlu jadi introspeksi setidaknya bagi diri saya pribadi bahwa kesenjangan itu adalah fenomena ekonomi, tapi juga fenomena sosial dan fenomena psikologi. Dan disitulah kemudian terkait dengan komunikasi. Nah, mungkin begini juga Mas Andromeda, bahwa kita sekarang ini hidup di dunia media sosial, di mana apa yang tadinya private kemudian dikonsumsi juga oleh publik begitu. Dan kesenjangan atau kesadaran ini seringkali mungkin tidak sepenuhnya disadari bahwa apa yang Anda rasakan atau Anda tampilkan
di medsos misalnya ya, di akun Anda, mungkin sebetulnya itu konsumsi pribadi atau buat teman-teman, tetapi karena dia akses di publik juga, akhirnya muncul dan beredar di mana-mana, dan itu menimbulkan persepsi kesenjangan yang semakin besar. Itulah Jadi, butuhnya kita empati. Tapi Bang Kodari sebagai pihak istana, kami juga mengajak mahasiswa ingin bertanya langsung kepada pemerintah. Mas Ikram, bertanya langsung kepada Bang Kodari. Baik, saya memahami betul apa yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi, bahwasanya pemerintah sedang menjalankan berbagai segala hal tentang perjalanan negara, menjawab persoalan-persoalan ada pada masyarakat. Saya paham betul, tapi saya di sini hanya ingin bertanya tentang misalkan nih MBG nih Bang. Ini MBG ini udah berjalan Bang. Tapi yang pemerintah tahu itu MBG yang ada di Jakarta. Lalu bagaimana dengan MBG-MBG yang berjalan di daerah-daerah? Nah saya ini berasal dari Aceh Bang. Nah di Aceh sana ini MBG tidak jelas Bang. Apa yang diterima masyarakat, lalu kita maksudnya jangan terpusat pada kota Jakarta. Karena ini untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalau memang pemerintah ini ingin membantu siswa-siswi yang ada di sekolah, lalu dengan pendistribusian yang tidak jelas, ini saya rasa hanya akan menambah masalah baru. Tidak menyelesaikan masalah sama sekali, lalu menambah masalah baru. Juga yang perlu saya sampaikan adalah, seharusnya pemerintah melakukan upaya untuk membuat harga bahan pokok makanan menjadi murah. Sehingga apa? Kami bisa beli sendiri itu. Tidak kami mengambil atau menerima dari suapan pemerintah. Itu mungkin Bang. baik, langsung saya jawab saja. Jadi persis The Ikram, itulah yang ada di pikiran Pak Prabowo. Kalau kita bicara kebijakan publik, di situ ada beberapa elemen. Pertama tentu political will. Kalau political will sudah jelas ya dari Pak Prabowo. Tapi ada juga yang namanya teknokrasi. Jangan lupa kita ini bicara mengenai Indonesia yang luasnya itu 2 juta kilometer persegi, provinsinya 38, kabupaten kotanya 550, kecamatannya mungkin 5.000, 7.000 sekarang, desanya 80.000. Jadi perlu waktu untuk mengimplementasikan program-program yang bersifat nasional. Nah saya informasikan satu hal Dek. Pak Prabowo itu, BGN, Badan Gizi Nasional, sebagai pelaksana makan bergizi gratis, itu dalam rencana semula, dalam tahun 2025, itu mendirikan 5.000 SPPG. 5.000 SPPG itu katakanlah sekitar mungkin 17,5 juta penerima di seluruh Indonesia. Tetapi Pak Prabowo persis karena apa yang dirasakan atau mungkin melihat apa yang dikatakan oleh Ikram ini, itu langsung minta agar MBG itu Dek, dilaksanakan 100% tahun 2025. 83 juta, 30.000 SPPG. Bayangkan, hanya dalam beberapa bulan harus mengejar 83 juta penerima. Nah sementara Pak Prabowo sendiri cerita, di Brazil ya untuk bisa 20 juta penerima itu 10 atau 11 tahun. Bayangkan, karena perhatian kepedulian Pak Prabowo yang begitu besar ingin seluruh anak Indonesia bisa menikmati MBG, maka beliau minta agar BGN itu bisa menyelesaikan dalam tahun 2025. Nah, laporan terakhir sudah berdiri sekitar 6.000 dengan penerima sekitar 20 juta dan pada saat ini sudah ada 20.000 titik ya yang sedang diverifikasi. 20.000 itu tinggal dikalikan 3.500 per titik ya. Kalau betul-betul bisa terlaksana 20.000 berarti 6.000 tambah 20.000, 26.000. Termasuk di Aceh Bang, tempat wilayah Ikram. Mudah-mudahan termasuk di Aceh ya. Tidak menafikan bahwa memang masih banyak yang bolong. Jangankan di Aceh, di Banten pun juga masih banyak yang belum kebagian MBG ini. Tetapi jangan lupa bahwa kembali lagi yang namanya kebijakan publik itu ada niat baik, ada political will, tetapi juga ada unsur teknokrasi. Ya, jadi Pak Prabowo ini sudah sebetulnya begini, buat saya ini mission impossible. Bagaimana dalam waktu kurang dari 1 tahun bisa mendirikan SPPG 30.000 dan melayani 83 juta itu sudah sangat-sangat luar biasa. Kemudian kita juga menafikan bahwa ada problem-problem dalam implementasi. Misalnya ada kejadian keracunan. Nah tentu itu kan harus diperbaiki tata laksananya supaya jangan keracunan, supaya gizinya betul-betul berimbang, berkualitas. Kalau saya Dek, ya dalam konteks sebagai kantor staf presiden mengawasi program prioritas presiden, monitoring dan evaluasi, sering mengatakan begini, bahwa yang namanya MBG itu bukan hanya harus sehat, harus bersih, tetapi juga enak.
Standarnya tinggi sebetulnya kalau Baik, kalau Bang kayak Kodari. kalau kita ya, kalau kami nih, kalau maunya kita standar tinggi. Jadi pemerintah itu percayalah, nanti kalau misalnya nanti Ikram suatu saat mungkin 15-20 tahun yang akan datang duduk di posisi seperti saya ini, pasti punya niat baik, bekerja untuk rakyat, mensejahterakan masyarakat, mengurangi kesenjangan. Tetapi ya semua jenis pekerjaan itu ada yang namanya konsep, ada yang namanya implementasi. Itu, Nah, Bang kadang-kadang tantangannya itu ada di situ. Itulah tantangan bagi para pembantu presiden. Mampu enggak mengimplementasikan semua program-program yang bagus dari Pak Presiden? Tapi kalau itu yang rakyat ditanya, tunggu, Bang Kodari. apakah ada keberpihakan dari Pak Prabowo? Ada banget, bukan ada aja. Dan itu sangat luar biasa, sangat-sangat besar. Baik, Jadi Bang sebetulnya kalau bicara kesenjangan, yang paling melawan kesenjangan itu adalah Pak Prabowo. Dengan segala program-program. Bukan hanya yang kesenjangan, tapi aksi kemarin terjadi karena sebuah akumulasi kemarahan dari rakyat. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa.